Salam jumpa. Dahulu, Tuban merupakan pelabuhan utama Kerajaan Majapahit, serta menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam oleh para wali Songo. Hari jadi kota Tuban merujuk peristiwa dilantiknya Ronggolawe, putra Bupati Sumeneb sebagai Adipati Mancanegara di Tuban pada 12 November 1293. Dalam legenda, asal-usul nama Tuban berasal dari Watu Tiban. Watu Tiban adalah batu yang berharga bagi Majapahit yang dibawa burung bangau tatkala Majapahit runtuh, untuk dipindah ke Demak. Namun di tengah perjalanan batu jatuh, dan tempat jatuhnya batu tersebut kemudian hari dinamakan Tuban. Kabupaten Tuban sebagai kota tua, memiliki banyak situs cagar budaya. Menurut Balai Besar Cagar Budaya Jawa Timur, Tuban memiliki setidaknya 519 situs yang diduga sebagai cagar budaya. Situs-situs tersebut menunggu untuk diverifikasi, apakah masuk dalam situs cagar budaya milik kabupaten, provinsi atau nasional. Sedangkan sampai saat ini cagar budaya yang masuk dalam registrasi nasional, baru pada Komplek Makam Sunan Bonang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas jejak tokoh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan Pangeran Geger Manik. Dua tokoh dalam kurun waktu yang jauh berbeda, namun dalam tutur cerita tradisi sering dicocoklogikan berada dalam masa yang sama. Salah satu situs yang terdapat di Tuban adalah makam Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berada di Desa Gisiharjo, Kecamatan Palang. Syekh Ibrahim Asmarakandi merupakan tokoh masa awal dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, serta ayah kandung dari Raden Ali Rahmatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmarakandi lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Samarkand salah satu wilayah di negara Uzbekistan. Salah satu wilayah penting penyebaran Islam yang berdekatan dengan kota Bukhara, tempat asal Imam Bukhari. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Asmarakandi dikenal Syekh Jatiswara adalah putra Syekh Karnen dan berasal dari negeri Tulen. Negeri Tulen yang dimaksud menunjuk pada nama wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia, barat Laut Samarkand, masuk wilayah negara Kazakhstan. Sebelum datang ke Pulau Jawa, Ibrahim Asmarakandi menetap di Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang terletak di daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan eksis dari abad ke-7 sampai dengan tahun 1832. Mendapat pengaruh Islam dimulai dengan banyaknya pedagang Muslim dari Arab, Persia, maupun Asia Tengah, sekitar abad 10. Champa merupakan jalur penghubung penting dalam perdagangan, yang dimulai dari Teluk Persia sampai dengan selatan Tiongkok, dalam jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina, serta Nusantara. Champa memiliki hubungan perdagangan dan budaya yang erat dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk dengan Majapahit. Di Champa, Ibrahim Asmarakandi menikah dengan putri Champa dari Kautara yakni Dewi Chandrawati. Dewi Chandrawati adalah kakak dari Dewi Amarawati istri Raja Majapahit Brawijaya V. Setelah tinggal di Champa kurang lebih 20 tahun, Ibrahim memutuskan untuk berdakwah di Pulau Jawa. Optimisme keberhasilan berdakwah di Jawa juga didukung hubungan yang erat antara Champa dan Kerajaan Majapahit. Terlebih penguasa Majapahit adalah ipar istrinya. Artinya, Dewi Amarawati atau sering disebut juga Dewi Darawati istri Brawijaya V mendorong Ibrahim untuk datang berdakwah di Jawa. Selain itu, yang mendorong Ibrahim Asmarakandi datang ke Tuban adalah sosok Gan Engcu atau Arya Teja, pejabat Tionghoa yang diangkat Majapahit menjadi Adipati Tuban. Gan Engcu mempunyai kekerabatan dengan Bong Taeng, mertua Asmarakandi. Bong Taeng adalah ketua komunitas Tionghoa di Champa, sedangkan Gan Engcu, ketua komunitas Tionghoa di Tuban. Keduanya diangkat oleh Sempobo atau Laksamana Cheng Ho. Sebelum menuju Jawa, rombongan Asmarakandi singgah di Palembang, menemui Suan Lain kepala komunitas Tionghoa di sana, yang juga ayah tiri dari Jin Bun atau Raden Patah. Setelah beberapa waktu tinggal di Palembang, rombongan Asmarakandi menuju Jawa, yang turut serta diantaranya, kedua anak Asmarakandi Ali Murtolo, Ali Rahmat atau Bong Siweo, Kamenakan Abu Hurairah, serta Jin Bun Raden Patah. Rombongan Ibrahim Asmarakandi tiba di Tuban dan bermukim di Gisik Palang, agak jauh dari pelabuhan Tuban. Namun, sebelum menemui Brawijaya dan iparnya di Kota Raja Majapahit, Asmarakandi wafat. Tugas dakwahnya kemudian dilanjutkan kedua anak dan murid-muridnya.
Kedua anak Asmarakandi Ali Murtolo atau Raden Santri sukses mendakwahkan Islam sampai ke Bima Nusa Tenggara, dikenal juga dengan Pandita Ratu. Ali Rahmat menjadi sesepuh para wali Songo, dikenal juga dengan Sunan Ampel. Dan Raden Burereh selalu menemani bersama Sunan Ampel menyebarkan dakwah Islam. Sedangkan muridnya Jin Bun atau Raden Patah berhasil menjadi Raja Demak. Di desa Tasikmadu, Dukuh Kelamber terdapat sebuah makam yang menjorok ke laut. Konon makam ini adalah makam Raden Gagar Manik, putra kedua Sultan Mataram, yakni Mas Jolang atau Panembahan Sedak Rapiak. Tidak ada sumber sejarah yang memadai tentang keberadaan makam dan sosok Gagar Manik. Keberadaannya hanya dikisahkan dari cerita-cerita lisan. Penuturan juru kunci makam, untuk sementara dianggap menjadi sumber informasi yang utama untuk mengisahkan Gagar Manik. Mas Jolang adalah penguasa Mataram yang kedua, memerintah dari tahun 1601 sampai 1613. Di masanya, Mataram sedang memperluas wilayah. Salah satu putranya, Gagar Manik diutus menyerang Tuban. Namun, bukannya menyerang, Gagar Manik membelot mengurungkan penyerangannya karena kebaikan warga Tuban. Menurut cerita lisan, Raden Gagar Manik bersahabat dengan Empu Supa, pembuat keris yang handal, membuat keris sengkelat untuk Raden Gagar Manik. Karena tuah keris dan kesaktian Gagar Manik membalikan musuh yang menyerang Tuban, Raden Gagar Manik dikenal juga dengan Pangeran Tundung Musuh. Raden Gagar Manik juga diceritakan sebagai murid Ibrahim Asmarakandi. Di luar dari kepercayaan yang sudah turun-temurun atas cerita yang sudah ada, barangkali kita perlu mengkoreksi beberapa hal. Pertama, kisah tentang Empu Supa yang hampir mengkopi kisah Empu Supa era Majapahit. Sedangkan keduanya hidup di masa yang jauh berbeda, ada selisih 2 abad. Kedua, cerita jika Raden Gagar Manik adalah murid Ibrahim Asmarakandi adalah hal yang mustahil. Raden Gagar Manik hidup di masa Mas Jolang sekitar tahun 1600-an, sedangkan Ibrahim Asmarakandi hidup di awal 1400-an. Demikianlah sejarah singkat Tuban, Ibrahim Asmarakandi, dan Raden Gagar Manik. Semoga bermanfaat. Salam.